Halo Pak Krik dan juga teman-teman. Perkenalkan, nama saya Caroline Amorita Eriwin dengan NIM 21L10018 hendak menjawab atau membuat video reaction mengenai tugas agama yang ke-8, yaitu menjawab 4 pertanyaan. Namun sebelumnya saya akan mulai dulu dengan doa yang akan saya pimpin secara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Pengasih dan juga Penyayang, pujian dan syukur kami turun kepadamu, sebab melalui kasih perantaraanmu kami semua dapat berkumpul pada ruang virtual ini untuk memulai pelajaran agama. Ya Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran agama, kiranya apa yang hendak kami sampaikan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu. Doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaran Kristus, Tuhan dan pengantara kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Oke, baik, langsung saja saya mulai untuk menjawab video 4 pertanyaan. Dari pertanyaan yang pertama, yaitu apa yang membuat manusia itu sebenarnya pada umumnya tidak bersuka cita? Menurut saya, karena manusia-manusia ini belum dapat berdamai, baik berdamai dengan diri sendiri, orang lain, alam, atau bahkan kepada Tuhan itu sendiri. Tidak sedikit orang yang sulit dan belum bisa berdamai dengan sekitarnya, yang hidupnya tuh dipenuhi hal-hal yang buruk, seperti amarah, emosi, iri, dengki, dendam, dan lain-lain. Mereka juga belum dapat menerima apa yang terjadi dan yang telah menimpanya. Jadi itulah beberapa alasan mengapa sekiranya manusia itu pada umumnya tidak atau belum dapat merasakan sukacita dari Allah. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa makna dari sukacita kosmoteantrik? Dari video yang Pak Greg berikan, kosmoteantrik itu yang dikemukakan oleh Raymond Pinker itu merupakan salah satu cara untuk memahami nilai-nilai Pancasila menjadi perspektif lain. Pada sukacita kosmoteantrik ini menjabarkan mengenai relasi harmonis antara kosmos atau lingkungan, kemudian pada ciptaan dan juga pada manusia. Dari tiga itu, kosmos atau lingkungan, cipta, dan juga manusia. Nah, sukacitanya itu semisal dapat dijelaskan seperti kalau manusia itu tidak harmonis, maka manusia itu tidak akan bahagia. Dan semisal manusia itu mengeksploitasi sumber daya alam untuk dirinya sendiri dan tidak untuk Tuhan, maka itu dia juga tidak bahagia. Namun sukacitanya itu di sini, kalau semisal manusia itu hidup biasa saja, sederhana, dan selalu mengandalkan Tuhan, itu pasti dia akan bahagia. Pada kosmoteantrik ini dapat juga menjabarkan mengenai memberi pemahaman mengenai sila-sila Pancasila dari 1 sampai 5. Kemudian pertanyaan yang ketiga, kenapa sih manusia itu hidup di dunia? Menurut agamaku, yaitu agama Katolik, dijelaskan pada 1 Korintus bab 10 ayat 31 yang berkata bahwa jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah itu semuanya untuk kemuliaan Allah. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa manusia itu hidup untuk semua hal yang memiliki maksud dan juga tujuan. Seperti pada kitab Kejadian juga, yang saat Allah menciptakan manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka itu diciptakan untuk meneruskan keturunan, untuk berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan atas ternak dan lain-lain, dan untuk melestarikan alam yang telah dibuat oleh Allah itu sendiri. Kemudian menurut agama Katolik juga, manusia itu diciptakan lagi-lagi untuk kemuliaan nama Tuhan itu sendiri, untuk semakin membanggakan nama Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Manusia juga diciptakan untuk menikmati persekutuan dengan Tuhan, dan juga manusia diciptakan untuk melakukan kehendak Tuhan, apa yang telah Tuhan beri, dan juga harus dikembangkan. Kemudian pertanyaan yang keempat, yang terakhir, yaitu gimana sih manusia tuh bisa bersukacita secara sempurna menurut agama Katolik? Sebenarnya manusia tuh bisa bersukacita dengan hal-hal yang sangat sederhana, yang tidak membutuhkan materi, seperti sebagaimana Yesus yang selalu sederhana. Yesus tuh dapat bersukacita terhadap apapun yang terjadi dalam hidupnya, sesuai ajaran Kristus, yaitu mengambil sisi positif dari segala hal yang telah kita lewati. Bahkan Yesus pada hari-hari terakhirnya saat dia mau disalib itu kan sebenarnya dia juga sebenarnya udah takut untuk mau disalib tuh, tapi dia tetap menerima itu, dia tetap menerima cawan yang telah Allah berikan kepada Yesus, dan dia tetap menerimanya itu dengan sukacita.
Karena Yesus kembali lagi ya adalah seorang Mesias yang ingin menebus dosa-dosa manusia. Jadi ia tetap mengambil cawan itu dan juga tetap bersuka cita. Jadi kita sebagai umat manusia itu pastinya dapat pula bersuka cita secara sempurna terhadap segala hal yang telah kita alami dalam hidup kita. Semua kejadian yang kita lewati, baik itu kejadian buruk dan juga kejadian yang baik, itu kan pasti bagaimanapun itu tergantung kita sendiri. Kembali lagi kepada kita, bagaimana kita memahami dan juga menerima segala sesuatu dan juga dapat bersuka cita atau tidak. Itulah yang dapat saya sampaikan pada video reaction tugas agama yang 8 ini. Akan saya tutup kembali dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Bapa Engkau telah menjaga dan melindungi kami sepanjang dari awal hingga akhir pelajaran pada hari ini. Kiranya Tuhan, apa yang kami sampaikan dapat berguna bagi kemuliaan nama-Mu dan juga dapat berguna bagi siapapun yang menonton dan juga mendengarnya. Terima kasih ya Tuhan, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.